Kasih Allah adalah penentu hidup. Hidup sekarang ini dan hidup yang kekal. Jadi apapun yang kita hadapi di dalam dunia ini, ketika kita bekerja, pekerjaan apapun yang kita lakukan itu akan ditentukan oleh kasih kita kepada Allah. Baik kita dalam pelayanan maupun dalam pekerjaan, dalam usaha, apapun yang terjadi di dalam semua kegiatan kita itu akan mengarahkan kita bagaimana kasih kita kepada Allah. Karena dalam pekerjaan, dalam usaha, banyak hal yang akan kita hadapi. Apakah kita benar-benar memiliki kasih akan Allah, atau hanya setengah, atau bagaimana? Karena ketika kita mulai mengikut Yesus, kita akan diajar untuk hidup sesuai dengan kehendaknya. Memang benar, Yesus mengatakan, barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan kuberikan hidup, bahkan hidup dalam segala kelimpahan. Aku adalah gembala yang baik. Itu kata Yesus. Dan itu benar. Namun saudara, di dalam hidup ini kita akan menghadapi banyak hal. Bukan hanya satu macam, bermacam-macam. Di dalam usaha, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, banyak hal yang akan kita hadapi, saudara. Dan marilah kita gunakan kasih kita kepada Tuhan ini. Kita tunjukkan kasih kita, bahwa kita benar-benar mengasihi Dia, sehingga kita setia sampai selamanya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan baca firman Tuhan dari Markus 12 ayat 29 sampai 31. Kita akan membacanya secara bersama-sama. Sudah dapat semua? Satu, dua, tiga. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. 31. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Luar biasa. Ini adalah kasih. Firman tentang kasih. Dan ini ditegaskan Tuhan lagi. Ini sebenarnya sudah ada di perjanjian lama. Dan Yesus menegaskan sekali lagi kasih akan Allah. Di sini dikatakan, dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ini luar biasa sebenarnya. Tuhan Yesus saja ketika bait Allah itu ada orang yang berjualan di situ. Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Itu mengembalikan ini itu. Jadi cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Luar biasa. Artinya dengan segenap kekuatan apapun yang terjadi. Jadi kasih kita kepada Tuhan juga seperti ini sebenarnya. Ketika kita mulai pertama kali berjanji kepada Tuhan akan ikut Tuhan, kita akan melihat ini. Kita harus melakukan ini. Apapun yang terjadi, dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan kita, kita harus melakukan kasih kita kepada Tuhan. Kita mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena memang banyak tantangan sudah. Tantangan dari diri kita sendiri, tantangan dari keluarga kita, tantangan dari pekerjaan kita, dari apapun banyak.
Makanya dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu 100%. Segenap 100%, bukan 50%. Bukan 99%. 100%. Itu yang diharapkan Tuhan. Mungkin kita akan berkata, bagaimana ini? Ini aku sudah mengikut Engkau. Tapi kenapa jalan hidupku seperti ini? Saya juga pernah berkata begitu. Saya mengikut Tuhan itu pernah begitu. Apa rupanya yang Kau janjikan padaku kalau aku setia padamu? Kita semua berkata begitu. Itulah dia ukuran iman kita. Kalau kita masih tetap mengikut Yesus dengan setia, dengan segenap hati kita, itulah kasih kita kepada Tuhan. Banyak hal yang akan kita hadapi dalam hidup kita. Namun Yesus pernah berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Saya kira kita sudah pernah baca firman Tuhan itu di Matius 11. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Artinya di dalam keadaan susah kita, apapun tantangan yang kita hadapi dalam hidup kita ini, dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, mari kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan takut. Tuhan telah rela mati untuk kita. Apalah dunia ini. Dia sanggup berada di depan untuk menghadapi masalah kehidupan kita. Sebelum masalah ada, Tuhan sudah tahu. Jangan pikir Tuhan diam saja. Tuhan sudah tahu, Dia sudah di depan. Dia sudah menanggung penyakitmu, sudah menanggung segala kekuranganmu, apapun Dia sudah ada di depan. Hanya Dia katakan, datanglah, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikul lakuk yang kupasang. Ada kuk. Kuk itu kalau di kerbau itu ada di sini, yaitu diibaratkan kuk itu ada aturannya sesuai dengan Tuhan. Jangan nanti kalau gagal panen kita, kalau datang kita ke dukun. Kalau ada masalah kita, penyakit kita sakit berat atau apa, kita datang ke setan. Setan juga bisa melakukan mujizat. Dan percayalah bahwa kekuatan setan itu hanya sampai tingkat ketiga. Ketika berhadapan Firaun dan berhadapan dengan Musa, hanya sampai tingkat ketiga dia sampai. Sementara itulah yang disampaikan oleh Musa sampai tingkat ke-10. Artinya kuasa Allah lebih tinggi daripada setan, dari roh apapun yang ada di dalam dunia. Amin. Maka percayalah dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan percaya biasa-biasa. Itu yang diinginkan Tuhan. Ikutilah rule yang telah dibuatnya. Ikutilah firman yang telah dibuatnya. Bersungguh-sungguhlah. Jangan jadi anak Tuhan hanya biasa-biasa aja yang penting gereja. Tidak seperti itu. Kita menjadi anak Tuhan, kita harus menjadi orang yang militan, yang sungguh-sungguh. Jangan tanggung. Maka kita akan menikmati apa yang dikatakan yang tadi. Kamu akan menerima kelegaan. Ya. Dikatakan sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Artinya sebenarnya aturan-aturan Tuhan itu sebenarnya gampang. Yang penting kita sudah melangkah masuk dulu. Nanti Tuhan akan menolong kita untuk bisa melakukan kehendak Tuhan itu. Itu bukan karena kekuatan kita, tapi karena roh Allah senantiasa bersama kita, memimpin kita, menguatkan kita untuk melakukan apa kehendak Tuhan itu. Jadi itu bukan kekuatan kita. Kalau kita mampu melakukan kehendak Tuhan itu adalah karena Tuhan ada bersama kita. Amin. Makanya dikatakannya roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Jadi apapun yang tantangan kehidupan di dunia ini, mari kita hadapi bersama-sama dengan Yesus. Mari kita bertelur di kaki Yesus. Kalau kita ada masalah berat
mari datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau perlu kita berpuasa. Amen. Tuhan mau melihat kasih kita. Yang dikatakan tadi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Artinya, kasih kita itu dapat menentukan bagaimana iman kita sebenarnya. Kalau kasih kita hanya setengah, ya hanya setengah yang kita rasakan. Mungkin pun tidak. Bagaimana kasihnya Maria itu yang membasuh kaki Yesus dengan minyak narwastu. Harganya itu 300 dinar. Katanya itu penghasilan setahun manusia pada saat itu. Besar. Sedangkan Tuhan Yesus dijual hanya 30 perak. Keping perak 30. Jauh sekali harganya. Jadi kasih kita itu ditentukan oleh. Makanya sampai-sampai Tuhan bilang, dimanapun Injil ini diberitakan, ya, namanya juga Maria ini juga diperkenalkan. Mari kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam pekerjaan kita, dari apapun yang kita lakukan. Mari kita lakukan dengan benar, sesuai dengan firman Tuhan. Jangan keluar dari situ. Ya, kita ini sudah pernah bisnis, saya sudah pernah bisnis. Saya juga sering keluar dari aturan yang diberikan Tuhan untuk mencari apa? Mencari kemenangan yang sebenarnya itu hanya dilihat di mata di saat itu juga, tapi nanti akan hilang. Percaya, saya sudah mengalami. Jadi keuntungan yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan, itu yang bekal. Kalau keuntungan kita itu hanya supaya kita bangga sesaat, itu akan hilang, bahkan akan dimakan oleh iblis. Dimakan, iya betul. Ini sungguh-sungguh ini saya sudah pengalaman ini dengan bagaimana bisnis dan pekerjaan Tuhan. Karena Tuhan itu sayang sama kita. Biar kita jangan berpengharapan dengan barang-barang benda dunia yang fana ini. Kedagingan kita mau dikikis. Makanya Yesus mengatakan, aku akan membersihkan kamu dengan firman. Makanya dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Beri hati, kasih akan Allah. Kalau kita memiliki kasih akan Allah yang benar-benar, yang sungguh-sungguh, Tuhan akan membukakan rahasia firman Tuhan kepada kita. Amin. Amin. Itu kunci utamanya. Kita harus sungguh-sungguh melakukan kehendak Allah, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga firman Tuhan terbuka untuk kita. Amin. Itu sebenarnya. Makanya saya katakan tadi bahwa faktor utama yang menentukan kehidupan saat ini, ketika kita berada di dunia ini, adalah kasih kita kepada Tuhan. Kalau kita benar-benar sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan akan memimpin setiap langkah kita. Dan apa yang dijanjikannya di Yohanes 10 ayat 10 itu, aku datang untuk memberikan kepadamu hidup, bahkan hidup dalam segala kelimpahan. Mungkin nggak dilihat ada mobilmu atau apa, tetapi kamu tetap berkelimpahan dalam kasih, dalam segala hal. Artinya kalau makan pasti cukup, pasti Tuhan pasti cukupkan. Ya, dan Dia akan memberikan tambah-tambahnya. Itu saya sudah mengalami. Jangan ragu, pasti Tuhan akan membuka jalan di saat-saat buntu sekalipun. Mari bertelut di kaki Tuhan, berdoa, menangis di hadapan Tuhan. Dia tidak akan sia-siakan tangisanmu. Saya sudah mengalami itu. Bertelut, berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia adalah Allah yang hidup. Dia yang mendengarkan doa. Dia dekat kepada orang-orang yang remuk hatinya. Itu kata Tuhan. Kita mari buktikan ini dalam hidup kita. Karena kita ini sekarang tengah dibawa oleh Tuhan untuk suatu pekerjaan yang besar. Yang sedang Ia berikan kepada kita. Yaitu apa? Menjadi saksi. Jadi orang-orang akan melihat kehidupan kita di masa sekarang dan masa yang akan datang. Dan orang-orang yang telah diinjili oleh siapapun, termasuk Roh Kudus menginjili. Roh Kudus itu
Roh kebenaran itu menginsafkan manusia akan dosa, menginsafkan dunia akan dosa. Artinya bukan hanya kita yang diinsafkan, semua orang. Makanya banyak orang yang belum pernah mendengarkan firman Tuhan dari orang lain bisa bertobat. Banyak sekarang dari agama apapun, banyak saudara. Jadi kita ini sebagai model. Nanti mereka sudah ditegur oleh Tuhan, diinsafkan oleh Roh Kudus, maka mereka melihat kehidupan kita. Mereka banding-bandingkan kehidupan orang yang sudah mengikut Yesus ini bagaimana, betul atau enggak. Hanya banyak hidup kita orang-orang yang mengatakan bahwa dia sudah percaya kepada Yesus, sudah menjadi pengikut Yesus, namun hidupnya tidak menggambarkan Yesus. Kalau kita sudah menjadi anak Tuhan, mari kita menggambarkan bahwa Yesus itu ada di dalam kita. Hidup kita bukan hidup kita lagi, tapi Yesus yang hidup di dalam kita. Amin. Sehingga orang melihat itu Yesus. Ada Yesus di dalamnya. Ini yang ku cari-cari, ini Yesus, ini yang ku cari. Maka dia akan bertanya kepada kita. Itulah fungsi kita sebagai anak-anak Tuhan. Makanya Tuhan mengatakan, Tuhan Yesus berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi murid ya, supaya mereka juga bisa mendapatkan anugerah daripada Allah. Jadi barang siapa yang sudah menerima anugerah daripada Tuhan itu sebenarnya sudah luar biasa. Itu hadiah daripada Tuhan. Kalau ada orang yang percaya kepada Tuhan dan memiliki kasih akan Allah yang sungguh-sungguh, itu adalah anugerah yang sangat besar yang tidak dapat didapatkan dari dunia ini, tidak didapatkan daripada belajar. Banyak orang membaca Alkitab itu tidak mengerti firman Tuhan. Untuk membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan itu siang dan malam merenungkannya. Kenapa? Karena itu adalah makanan yang enak bagi kita. Amin. Amin. Mari kita semua yang hadir di sini, mari kita jadikan kita menjadi murid yang taat, yang sungguh-sungguh, dan pada akhirnya kita akan menjadi terang dimanapun kita berada. Di kuman ini kita akan jadi terang, dan semua orang nanti akan bertanya, kalian di mana bergereja? Ini akan terwujud, pasti akan besar. Amin. Dimulai dengan yang kecil ini, dengan sungguh-sungguh saya percaya di dalam nama Tuhan, ini pasti bisa besar. Amin. Karena saya pernah bersama seorang pendeta juga untuk melayani dengan 25 orang bisa jadi 400 orang. Saya percaya itu tidak ada yang mustahil, tapi yang diinginkan Tuhan, adakah kasih akan ke Allah di dalam kita dengan sungguh-sungguh. Harus ada kesungguhan yang luar biasa. Apakah kita rela melakukan apa saja demi Tuhan? Seperti yang dilakukan oleh Maria itu, penghasilannya 1 tahun dikasihnya. Luar biasa itu. Itu dia bukan main-main. Apakah kita rela seperti apa yang dilakukan oleh Petrus? Ditinggalkannya itu perahunya itu. Perahunya itu untuk cari makannya, dia sudah punya keluarga itu, Pak. Bukan tidak punya tanggungan itu. Ditinggalkannya. Dia ikut Yesus. Berapa orang mereka itu? Ada Matius, dia ada pegawai, dia juga itu. Itu berkat sekarang itu pegawai itu bagus itu posisi duit itu uang. Dibilangnya itu laku. Ya, itu dia. Apa yang ditinggalkan mereka itu? Itu besar menurut pikiran manusia. Tapi apa yang mereka dapat dari Yesus sebenarnya tidak ada, tidak bisa dibandingkan dengan apa yang mereka dapatkan dari dunia. Amin. Amin. Itu janji Tuhan. Jangan takut, jangan ragu. Ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, pasti luar biasa. Kalau mau berkat ada di dalam Tuhan. Itu saya percaya, saya yakini. Saya ikut Tuhan sudah 40 tahun. Saya percaya itu. Saya percaya di mana hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi anak-anak Tuhan. Amen. Kenapa? Karena kita sudah menjadi orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Kita sudah menjadi orang yang pilihan, yang disayangi oleh Tuhan. Oleh sebab itu,
Mari kita percaya kepada Tuhan. Mari kita berikan kasih kita yang sesungguhnya kepada Tuhan. Jangan kita seperti kasih siapa itu? Si Yudas Iskariot. Diciumnya Tuhan Yesus juga kan? Waktu dia mau menyerahkan Tuhan Yesus, dia cium Tuhan Yesus. Itu kasih yang pura-pura. Jangan supaya kita dibilang rajin ke gereja, supaya disenangi gembala, disenangi oleh orang-orang, dilihat orang, ini orang yang percaya kepada Tuhan. Jangan bukan itu yang dilihat Tuhan, tapi hati kita yang dilihat Tuhan. Yang dari luar dilihat oleh manusia, oleh dunia, tapi yang dari dalam dilihat oleh Tuhan sendiri. Mari kita lakukan bagian kita dengan kesungguhan yang sungguh-sungguh. Apapun tantangannya, kita hadapi. Apapun tantangannya, mari kita berbuat kebenaran. Mari kita pikul kuk itu. Jangan kita pikir kuk itu berat, kita ringan kata Tuhan Yesus. Yang penting kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Pasti enak. Kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Amin. Amin. Mari kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa, dengan segenap kuatan kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dahulu. Bapa di sorga, Bapa yang kekal, yang mengasihi kami, kami percaya Engkau telah menyampaikan kepada kami firman-Mu, dan kami percaya firman-Mu yang Engkau berikan adalah firman-Mu yang hidup ya Tuhan, yang boleh memulihkan kami semua, yang memberikan kepada kami kesehatan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.